Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Budi Hartono, di kuliah mandiri saya, yaitu Logika dan Algoritma Pemrograman. Pada hari ini atau pada kesempatan ini adalah minggu yang ke-7, di mana pada minggu yang ke-7 ini kita akan bahas lanjutkan yang kemarin, yaitu mengenai percabangan pada bagian yang kedua, di mana pada minggu yang kemarin atau pertemuan ke-6 kita sudah bahas mengenai percabangan dengan menggunakan logika if else ya, dan alternatifnya itu case of. Untuk hari ini kita akan bahas yaitu nested if atau percabangan di dalam percabangan. Baik, sebelum kita lebih lanjut mengenai pembelajaran ini, ada baiknya saya sampaikan dulu mengenai tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran masih sama dengan yang kemarin. Di sini bedanya adalah pada percabangan di dalam percabangan. Yang pertama yaitu mahasiswa dapat mengerti dan memahami mengenal struktur if case ya yang dapat digunakan dalam pemilihan. Yang kedua, mahasiswa mengerti dan mampu memahami konsep, kondisi, aksi dalam struktur pemilihan. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu dan dapat menerapkan pemilihan dalam menyelesaikan berbagai kasus. Nah ini tujuan pembelajarannya adalah ini. Untuk selanjutnya yaitu materi pokok, yaitu adalah percabangan tersarang atau nested if, yaitu alternatif percabangan dengan case of. Ya, kemarin kita bahas secara sedikit ya, kita ada singgung. Untuk hari ini kita akan bahas lebih banyak mengenai percabangan tersarang dan alternatifnya atau penggabungan daripada if dan case. Pengertian percabangan masih sama ya. Percabangan adalah bentuk penyelesaian aksi yang dilakukan berdasarkan kondisi yang ditentukan. Biasanya aksi yang diberikan terlebih yaitu terdiri lebih dari suatu aksi ya. Pada sebagian program yang kompleks kadangkala terdapat percabangan di dalam percabangan atau percabangan tersarang. Jadi yang akan kita fokuskan adalah yang ketiga ini, yaitu adalah percabangan tersarang atau percabangan di dalam percabangan. Nah, jenis percabangan juga di sini yaitu kita akan bahas percabangan tersarang dan percabangan if dan case of. Jadi artinya percabangan tersarang itu if di dalam if dan case di dalam if atau if nanti di dalamnya ada case. Apa yang dimaksud dengan if tersarang? Adalah suatu pilihan di dalam pilihan yang lain atau dalam suatu kondisi masih ada subkondisi yang lain. Algoritma percabangan bersarang merupakan bentuk algoritma percabangan di mana pada setiap pernyataan untuk kondisi if di dalamnya terdapat instruksi if kembali atau if lagi. Intinya, algoritma percabangan disebut percabangan bersarang kalau di dalam percabangan ada percabangan lagi. Banyak menyebut juga dengan sebutan yaitu if di dalam if ya, atau di dalam if ada if lagi seperti itu. Struktur if di dalam if yaitu bentuknya atau umumnya adalah jika suatu kondisi di sini if kondisi then. Nah, ini belum selesai kita menggunakan ini sudah ada yaitu if kembali atau belum lagi else, di sini sudah ada kondisi lagi yaitu jika kondisi A ini terpenuhi maka ini jika ini ya jalankan, jika kondisi pertama atau syarat pertama sudah terpenuhi maka uji lagi kondisi yang kedua. Ada dua syarat di sini yaitu istilahnya ada dua syarat. If jika kondisi yang X ini terpenuhi maka jalankan ini, jika tidak maka jalankan ini ya, and if. Jika kondisi yang pertama tadi A itu tidak terpenuhi, maka jalankanlah pernyataan yang B. Ini secara struktural adalah seperti ini. Jadi kita gunakan syarat yang pertama dulu kita uji. Ya, belum selesai syarat pertama, sudah muncul yaitu syarat yang kedua. Nah, syarat yang kedua ini yang harus kita perhatikan, selesaikan dulu sampai selesai. Kalau sudah, baru kita menjalankan syarat yang pertama tadi diselesaikan. Seperti itu. Untuk struktur lain if di dalam if ini yang kompleks adalah seperti ini. Jika suatu kondisi ini terpenuhi ya, jika kondisi pertama ini terpenuhi, then di sini kita bisa menggunakan yaitu begin. Karena apa? Ini ada suatu blok pernyataan. Ya, kita gunakan kata begin. Yaitu begin program yang pertama dijalankan jika kondisi 1.1 ini benar dijalankan. Jadi syarat pertama ini adalah kondisi yang pertama kita uji adalah benar. Kalau benar kita akan uji lagi kondisi yang 1.1. Jika benar jalankan program 1.1. Jika tidak kita uji kondisi yang
Syarat yang ketiga, 1.1.1 lagi, then lagi, jika begin, baru kita jalankan program 1.1.1n. Baru ini program yang kondisi yang pertama, ini program yang pertama. Nanti ada program yang kedua, ini belum selesai ya. Jadi program yang kedua, di sini kan ada kondisi yang pertama ini ya. Ada program yang kedua, ini ada program pertama, program yang kedua. Kondisi 21, then jika benar jalankan program 21, langkahnya sama seperti ini. Ya, kalau saya tulis ini panjang sekali seperti itu. Jadi persyaratan if di dalam if ini tidak hanya satu saja, tetapi bisa juga sampai ke lebih dari 2 seperti itu. Jadi ada if uji kondisi yang pertama di sini, ya, if kondisi 11, if kita jalankan 1.1.1 seperti itu. Nanti di sini ada 21, 2.1.1, 21 titik berikutnya 1, 2 ya, seperti itu ya. Ini yang untuk percabangan di dalam percabangan yang sifatnya adalah kompleks seperti itu. Oke, kita ambil contoh ya, studi kasus. Di sini kita akan membuat yaitu sebuah perusahaan akan memberikan tunjangan anak dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi tunjangan anak itu akan diberikan otomatis ya. Jika karyawan statusnya belum menikah atau bujang, maka tidak mendapatkan tunjangan ya, atau tunjangannya sama dengan 0. Karena karyawan yang belum nikah berarti kan dia belum punya anak. Nah, kalau belum punya anak atau bujang ya tunjangannya adalah 0. Nah, sekarang bagaimana jika kalian tersebut sudah menikah? Ya kalau sudah menikah dia akan mendapatkan tunjangan. Nah, tunjangannya berapa? Ya disesuaikan dengan jumlah anaknya. Karena adalah tunjangan anak. Nih, mohon maaf nih ya masih kondisi batuk ini ya. Kalau dia sudah menikah tetapi dia tidak punya anak, berarti kan dia tidak memiliki anak juga, berarti tunjangannya juga 0, samanya dengan bujangan seperti itu. Jika karyawan tersebut menikah dan memiliki anak ya 1, maka tunjangannya 100.000. Jika karyawan tersebut menikah dan memiliki anak 2, maka tunjangannya adalah 200.000. Jika karyawan tersebut menikah dan memiliki anak lebih dari sama dengan 3, bisa 4, bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, ya tetap tunjangannya sama, yaitu 300.000. Karena di situ dituliskan yaitu anak jika lebih dari sama dengan 3, maka tunjangannya adalah 300. Baik 4, 5, atau 6, ya sama, yaitu 300.000. Ini adalah studi kasus yang akan kita selesaikan dengan bentuk yaitu percabangan di dalam percabangan. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat skemanya seperti ini. Dengan menggunakan skema semacam ini kita akan lebih jelas, yaitu bentuk flowchartnya atau skemanya adalah seperti ini. Kita akan uji dulu statusnya dulu. Berarti syarat yang pertama apa? Yaitu kita uji statusnya. Statusnya apa? Bujang. Kalau bujang gimana? Ya sudah, tunjangannya 0. Ya, karena dia tidak akan memiliki anak. Nah, bagaimana kalau statusnya nikah? Kalau nikah, anaknya berapa? Anaknya 0. Ya berarti tunjangannya juga 0. Seperti itu. Jika nikah anaknya 1, maka tunjangannya adalah 100.000 atau 150 tadi ya. 150, jika anaknya 2, 200.000. Jika anak di atas sama dengan ini, saya tuliskan di atas sama dengan 3, berarti tunjangannya adalah 300.000. Nah, ini syarat yang pertama sudah terpenuhi, yaitu statusnya dulu, diuji dulu statusnya dulu, apakah nikah atau bujang. Kalau sudah nikah, anaknya berapa? Nah, ini syarat yang kedua dituliskan anaknya berapa. Nah, ini yang dimaksud yaitu percabangan di dalam percabangan. Kedua syarat harus terpenuhi. Syarat pertama terpenuhi yaitu nikah. Anaknya berapa? Sudah terpenuhi punya anak? Iya. Yaitu anaknya sama dengan 1. Maka jalankanlah ini, yaitu 150 ini. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini ya. Dengan adanya skema ini akan memudahkan kita untuk melihat, oh bentuknya adalah seperti ini, seperti itu. Kalau tadi penggambaran dengan bentuk tulisan teks itu mungkin agak sedikit kabur. Dengan semacam ini kita akan lihat ini statusnya dulu, nikah sama bujang. Kalau nikah berarti anaknya berapa. Kalau bujang ya otomatis sama dengan 0-nya tadi ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh programnya. Nah, contoh programnya adalah seperti ini. Program seleksi di dalam seleksi, ini judulnya adalah program seleksi di dalam seleksi, uses CRT, ini kita gunakan unit system CRT untuk bersihkan layar, yaitu rujukan daripada clear screen ini. Variabel atau deklarasinya di sini status, status itu hanya saya tuliskan dengan B bujang atau K kawin seperti itu. Maka saya gunakan statusnya ini, deklarasinya adalah karakter, karena karakter itu hanya berisi 1 huruf saja. Ingat ya, karakter 1 huruf. Kalau string itu kumpulan daripada karakter seperti itu. Anak maupun golongan, yaitu tipenya adalah byte. Byte itu berarti 0 sampai dengan 255 ya. Karena anak nggak mungkin anaknya minus gitu kan nggak ada. Maka kalau di sini 0 itu ya atau golongannya itu kita gunakan 1 2 3 4 5 dan seterusnya. Nama itu kita gunakan string karena nama ini kumpulan daripada karakter. Ada gaber, ini adalah singkatan daripada gaji bersih untuk menampung hasil gaji bersihnya. Gapok itu adalah gaji pokok dan tun ini adalah tunjangan ya.
tipenya adalah real. Karena mungkin ada pecahannya, maka kita gunakan yaitu tunjangannya real. Gaji bersih, gaji pokok, tunjangan. Gaji bersih didapat dari gaji pokok ditambah dengan tunjangan. Nah, ini deklarasi mengenai variabelnya seperti itu. Program kita mulai dari sini, begin. Kita program dimulai dari sini. Ini tadi judulnya, deklarasinya, ada bagian utamanya, bagian programnya dimulai dari kata begin. Clear screen, bersihkan layarnya yang dirujuk dari usage CRT ini. Jadi ketika kita nuliskan CLRFCR ini harus menuliskan usage CRT. Kalau tidak maka akan terjadi error. Seperti itu. Breadline. Ini tampilan saja PT Langgeng Jaya Abadi seperti itu ya. PT Langgeng Jaya Abadi, Breadline Jalan Anyar nomor 9 Semarang, yaitu Breadline daftar gaji dan tunjangan. Ini judulnya aja. Judul atau kopnya gitu ya. Breadline petik-petik berarti untuk spasi kosong seperti supaya ada jaraknya ya. Nama Anda, ini nama Anda, masukkan nama karyawan yaitu nama karyawannya atau nama Anda di situ. Breadline ditampung ke dalam suatu variabel yang bernama yaitu ini nama, di mana nama sudah kita deklarasikan di sini tipenya adalah string. Golongan Anda di sini dituliskan golongan karyawannya, golongan karyawan yaitu nama karyawan, golongan karyawan 1 2 3 4. Ya. 1 2 3 4. Berarti kita disuruh masukkan yaitu golongannya 1 2 3 4. Selain 1 2 3 4 maka akan error seperti itu. Readline goal di mana goal sudah kita deklarasikan tipenya adalah byte karena 1 2 3 4 tadi. Terus di sini berikutnya adalah status bujang. B saya tuliskan itu artinya nanti kita memasukkan hanya kata-kata B bujang atau K kawin. Ya, yang perlu diperhatikan huruf besar dan huruf kecil kalau memasukkan ini akan berpengaruh nantinya ya. Maka karena tidak digunakan OR, kalau digunakan OR programnya berarti supaya nanti bujang dan kawinnya itu K besar maupun K kecil akan berpengaruh seperti itu. Status tadi sudah ya, statusnya di sini tipenya adalah karakter, cukup 1 karena B sama K. Jumlah anak Anda, jumlah anak tadi sudah ada byte yaitu jumlahnya readline anak yaitu sudah kita deklarasikan di sini anak tipenya adalah byte. Kita lanjutkan programnya. Nah, di sini kita akan uji berdasarkan golongan tadi, yaitu kita gunakan dengan menggunakan case of. Ya, kita belajar menggunakan case of. Ya, ini untuk ini supaya ada pengkayaan seperti itu ya, tidak if semuanya. Saya gunakan case goal of. Jika golongannya di sini adalah 1, maka gaji pokoknya adalah yaitu 1 juta. Di sini kita tidak menggunakan apa, yaitu begin dan end karena cuma 1 saja, yaitu 1 pernyataan di sini yaitu gaji pokok yaitu sama dengan 1 juta. Golongan 2 yaitu gaji pokok akan dicocokkan apakah golongan sama dengan 2, jika ya maka 1.500.000. Jika golongannya sama dengan 3 kita cocokkan maka gajinya adalah 200 juta. Jika golongannya 4 maka gaji pokoknya adalah 3 juta. Bagaimana kalau Anda mengisikan selain 1, 2, 3, 4 ini otomatis akan memunculkan yaitu input data salah. Seperti itu, input data salah. Karena tidak tertera di dalam golongan, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Golongannya hanya 1, 2, 3, 4. Anda memasukkan 7 umpamanya seperti itu. Nanti akan muncul yaitu input data salah. N, ini untuk menutup dengan yang di atas tadi, yaitu case-nya tadi, case of-nya. Baru sekarang kita akan mengisi dengan tunjangan. Yang kita isikan tunjangan di sini. Jika statusnya B, artinya tadi bujang ya, statusnya bujang di sini, berarti B-nya harus huruf besar. Kalau mau dituliskan huruf kecil ya, jika statusnya BB bujang atau lah itu ya, or status sama dengan B kecil, maka nanti akan nuliskan itu. Anda nuliskan huruf B besar atau huruf B kecil, nanti akan jadinya yaitu apa? Itu tetap tunjangannya adalah 0 seperti itu. Jika statusnya adalah B, tunjangannya adalah 0. Jika statusnya nikah, maka di sini apa? Jika anak sama dengan 0, then tunjangan adalah 0. Else, kita uji. Apakah anaknya berapa? Jika anaknya 1, then maka tunjangannya adalah 100.000. Else, jika anaknya sama dengan 2, then tunjangannya berapa? Yaitu 200. Selain itu, selain 0, 1, 2, 3, berarti tunjangannya adalah 350.000 atau 300 tadi. Di sini saya tuliskan yaitu 350 ya. Nah, 350. Oke. Gaji bersih didapat dari gaji pokok dengan ditambahkan dengan tunjangan ya, gaji pokoknya berapa terus tunjangannya berapa. Clear screen, saya bersihkan layarnya supaya data-data yang dituliskan di atas tadi hilang seperti itu ya. Maka akan ditampilkan yaitu breadline, nama Anda, nama. Tadi sudah diinputkan parabel di sini ya, untuk nama Anda tadi sudah akan ditampilkan yaitu diambil dari parabel nama tadi. Golongan juga begitu, statusnya baik bujang maupun kawin akan ditampilkan di sini. Jumlah anak Anda yaitu anaknya berapa, gaji pokok Anda adalah akan ditampilkan 7 karena kita menggunakan
real, maka kita pesan tempat. Karena kejutaan tadi cukup kita gunakan 7. Karena gajinya hanya 3.500.000. 3 juta itu sudah cukup ya. Enggak sampai 10 juta, maka kita cukup gunakan 7. Kalau gajinya nanti puluhan juta, ya Anda bisa gunakan 8 digit seperti itu. Ya, kita gunakan saja karyawan biasa di sini, yaitu dengan seperti ini. Kalau nanti gajinya ada yang puluhan juta, berarti di sini tambahkan 8, ya 82. Kalau di sini ya tambahkan 7. Kalau sampai tunjangannya lebih dari itu jutaan ya, tunjangannya lebih dari ratusan ribu. Gaji bersih didapat dari gaji bersih tambahkan ini, ya sudah cukup ya, 7 digit tadi. Kalau semua program ini sudah kita jalankan, ya sudah kita jalankan, kita cek seperti itu ya, kita tuliskan semuanya, terus kita simpan, selanjutnya kita run, kita jalankan, Ctrl F9. Nah, dengan menggunakan Ctrl F9 nanti akan didapatkan seperti ini, ya. Nama Anda disuruh mengisi namanya, yaitu apa? Budi di sini ya. Golongan Anda adalah 1, 2, 3, 4, yaitu saya tuliskan dengan 2 di sini. Status bujangnya saya tulis dengan B, bujang ya. Jumlah anak sama dengan 0, otomatis ya kalau bujang harusnya 0 ya. Yaitu gaji pokok Anda adalah 1.500.000, otomatis tunjangan anaknya adalah 0. Ya gitu ya. Jumlah anaknya 0, bujang ya otomatis tunjangan 0, gaji bersih ya sama itu ya. Beda dengan ini, nama Anda yaitu Budi, golongan Anda adalah 4, statusnya kawin. Nah ini. Jumlah anak Anda berapa? 2. Maka kalau kawin di sini ya, maka sesuaikan dengan golongannya tadi, golongannya 4, kalau di sini bujang 1.500.000, karena golongan keempat yaitu gaji pokoknya adalah 3 juta. Tunjangan Anda yaitu untuk jumlah anak 2 tadi yaitu 200.000. Berarti 3 juta ditambah dengan 200.000, gaji bersih yang kita dapatkan adalah 3.200.000. Ini adalah contoh program untuk pengisian yaitu IP tersarang ya, untuk pengisian tunjangan anak berdasarkan status dan jumlah anaknya. Oke, sampai di sini ada yang mau disampaikan dulu atau ada yang mau ditanyakan dulu mengenai hal semacam ini? Sudah bisa dipahami belum? Ya. Oke, karena ini sifatnya adalah video pembelajaran, maka untuk tanya jawab mungkin tidak ada, Anda bisa sampaikan tanya jawabnya yaitu melalui percobaan-percobaan Anda. Nanti jika ada kesulitan-kesulitan bisa Anda WA ke saya seperti itu. Atau mungkin Anda tadi sudah membuka laptopnya ya untuk belajar bersama, ya kita bisa cek seperti ini. Bentuknya adalah seperti itu. Untuk menghemat ini saya tidak melakukan demo ya. Silakan Anda sudah bisa buka, tutup untuk programnya. Kalau kurang jelas nanti bisa dibuka kembali PPT-nya atau PDF-nya, bisa dicocokkan kembali untuk uji cobanya tadi. Oke, kita lanjut ke berikutnya, yaitu pada program berikutnya. Menambahkan pesan ini, tambahkan pesan. Tugas Anda adalah memasukkan data dengan benar jika diisi dengan golongan selain 1 sama 4 tadi. Maka muncul keterangan data salah dan program langsung keluar. Lihat gambar di bawah ini, ya, yang seperti ini. Tadi ya PT Langgeng Jaya Abadi, daftar gaji dan tunjangannya, nama Anda, itu saya isi dengan Budi. Golongan Anda yaitu 7. Berarti tidak niat, karena disuruh mengisikan 1, 2, 3, 4, langsung 7. Input data salah, ini langsung keluar seperti itu. Langsung exit begitu ya. Nah ini adalah menambahkan pesannya adalah seperti ini ya. Anda bisa nambahkan, jangan sampai nanti program, nah kalau sekarang mungkin programnya dikasihkan password ya. Kalau salah masukkan sudah itu nggak bisa ya, karena hanya operatornya saja. Sekarang berbeda untuk ini. Ini hanya untuk pengecekan atau pengujian logika berpikirnya adalah seperti ini loh. Untuk pengujian jangan sampai nanti data yang dimasukkan salah tetap bisa diproses. Maksudnya adalah seperti itu. Tambahan atau kesalahan yang terjadi, bagaimana jika data yang diinputkan statusnya bujang tapi punya anak sama dengan 1 atau anaknya 2 bahkan lebih dari 3. Nah ini, ya, nulisnya salah tadi, statusnya apa? Bujang, anaknya berapa? 5 gitu. Kan jadi masalah ini. Ya. Nah ini. Statusnya bujang kok punya anak, ini di Indonesia ya, bukan di sana ya. Ini di Indonesia berarti ya status kalau bujang ya belum punya anak seperti itu. Tampilkan pesan kesalahan, maaf status Anda masih bujang, anak tidak diinputkan, terima kasih, seperti itu. Ini pesan-pesan kesalahan yang terjadi seperti itu ya. Kita nambahkan supaya program itu menjadi lebih bagus ya, tidak saling menyalahkan antara operator dengan programmernya. Nanti jangan-jangan program kita masukkan ya, programmer sudah membuat seperti ini, ada kesalahan, operatornya bingung seperti itu. Operatornya akan menyalahkan programnya. Begitu juga sebaliknya program.
Sudah dituliskan seperti itu ya programmernya ya sudah dimasukkan itu, dimasukkan selain itu, maka yang terjadi kesalahan seperti itu. Nah ini harapannya tidak akan terjadi saling kesalahan seperti ini, maka akan tampilkan pesan-pesan kesalahan jika terjadi hal yang tidak pas atau tidak benar seperti itu. Contohnya adalah seperti ini, input salahnya, tugas Anda adalah memasukkan data dengan benar. Jika diisi dengan status bujang, walau punya anak, berapapun tetap tunjangannya adalah 0, tidak boleh ada tunjangan, seperti itu. Nah, ini contohnya nih ya, nama Anda Budi, golongan Anda 1, 2, 3, 4, 5 diisi dengan 2. Status bujang, ya jumlah anak 7. Maka apa yang terjadi? Ya tunjangannya tetap 0. Kita proses saja, bujang tunjangannya tetap 0. Nah, seperti itu. Atau mungkin ditampilkan pesan kesalahan, kalau di sini tidak ditampilkan kesalahan, hanya inputnya saja, langsung tunjangannya tetap dituliskan 0 karena bujang, seperti itu. Ini ya. Jadi tunjangannya tetap 0 walaupun diisi dengan bujang jumlahnya ada sekian. Ini pesan kesalahannya tidak ditampilkan di sini, nanti ada seperti itu ya. Nah, itu tugas Anda ya. Jadi ada tugas Anda adalah seperti ini. Tugas Anda tadi yang pertama adalah ini, yaitu Anda bisa menambahkan kesalahan seperti ini, input data salah. Kalau tadi saya tidak menambahkan itu ya, jangan seperti Anda suruh menambahkan ini input data salah untuk pesan kesalahan yang terjadi. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ini, tambahan kesalahan yaitu jika data yang diinputkan statusnya bujang tapi punya anak berapapun, tampilkan pesan kesalahan, maaf status Anda masih bujang, anak tidak diinputkan tadi. Kalau ini adalah menuliskan seperti ini, input kesalahan yang terjadi, golongannya 2, statusnya bujang tetapi jumlah anak diisi dengan 7, maka di sini tetap proses jalan tetapi tunjangannya diisi dengan 0. Ya, beda dengan tadi. Nah, ini contoh-contoh untuk pesan-pesan kesalahan semacam ini adalah bagaimana cara kita berpikir secara logika dengan secara nalar kita supaya apa? Pesan-pesan kesalahan ini bisa ditampilkan atau jangan sampai ada input data yang salah ini bisa diproses dengan benar seperti itu. Ya, kita prinsipnya adalah data yang dimasukkan adalah data yang boleh dikatakan ada istilah GIGO di situ ya, goal in, goal out. Berarti data yang kita masukkan berupa emas, yang keluar juga emas juga. Jangan sampai sampah, yang keluar juga sampah nantinya seperti itu. Nah, studi kasus yang kedua. Oke ya, itu studi kasus yang pertama, if di dalam if. Kalau belum pahami, sekarang kita akan coba untuk penggunaan yaitu studi kasus yang kedua. Nah, pada studi kasus yang kedua ini adalah penjualan tiket kereta api dari Semarang dengan tujuan Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Dengan harga tiket memperhatikan kelasnya. Jika tujuan ke Jakarta, ya, kan tujuannya di sini ada 3, berarti kita cabangkan ya. Harga tiket ya, itu tujuan kemana? Jakarta, Bandung, atau Surabaya. Tentu kita sudah tujuan dulu kita ke Jakarta. Kalau Jakarta kelasnya apa? Kalau kelasnya VIP maka harga tiketnya adalah 300.000, kalau kelasnya bisnis yaitu 250.000. Kalau kelasnya ini ekonomi, maksudnya ini salah nulis ya, kelasnya ekonomi maka yaitu 150. Yang kedua adalah jika tujuan Anda ke Bandung, jika kelasnya VIP maka harga tiketnya adalah 200.000, jika kelasnya bisnis maka harga tiketnya adalah 150.000. Kalau untuk ekonomi yaitu tiketnya adalah yaitu 100.000. Ini salah nulis ya, copy belum dituliskan. Jadi adalah kelas ekonomi adalah 100.000. Jika tujuan ke Surabaya, kelasnya VIP, maka harga tiketnya adalah 200.000. Jika kelas bisnis, maka yaitu 100.000. Kelas ekonomi yaitu harga tiketnya adalah 50.000. Ya, seperti itu. Kita akan lihat seperti ini ya. Nah, ini sudah dibetulkan ya, bentuk flowchartnya. Kita uji dari tujuan ini. Tujuannya kemana? Ke Jakarta, Bandung, atau Surabaya? Oh, tujuannya ke Jakarta. Kalau Jakarta kelasnya apa? VIP yaitu 300.000, bisnis yaitu 250, ekonomi 150. Kalau ke Bandung berarti apa? Kelasnya apa? VIP yaitu berarti 200.000, bisnis adalah ini. Nah, ini adalah skemanya, bentuk skema yaitu if di dalam if tadi. Jadi yang pertama kita uji dari tujuannya dulu. Setelah kita tahu tujuannya kemana? Ke Jakarta, Bandung, atau Surabaya. Setelah itu kita uji yaitu kelasnya. Apakah kelasnya VIP, bisnis, atau ekonomi. Masing-masing akan berbeda. Ke Jakarta yaitu tidak langsung harga tiketnya semua sama. Tidak, tapi sesuaikan dengan kelasnya. Seperti itu. Ini skemanya adalah seperti itu. Programnya kita lihat yaitu program if di dalam if ini ya. Program seleksi di dalam seleksi. YES CRT, ini unit system ya. Ada variabel, biaya, tipenya real, tujuannya tadi karakter ya kita tuliskan tujuannya A, B, C, D saja supaya untuk menghemat ya kita tujuannya seperti itu karena
Itu maka saya tulis 1. Padahal tujuannya ke Jakarta, Bandung, Surabaya. Begitu itu kan kumpulan karakter. Tetapi saya hanya mengambil huruf depannya saja dengan cara singkat ya. A Jakarta, B Bandung, C Surabaya seperti itu. Kelas tipenya karakter karena kelasnya kita ambil hanya VIP untuk kelas VIP, B untuk bisnis dan E untuk ekonomi seperti itu. Ya. Deadline kita baca parabelnya. Berikutnya kita uji. Jika tujuannya adalah ke A, berarti ke Jakarta ya. Jika tujuannya adalah ke A Jakarta, then di sini ya. Jika kelasnya adalah VIP ya, 1 juga yang dimasukkan itu biayanya adalah 300.000. Else, jika kelasnya adalah bisnis, maka adalah ini yaitu 250. Jika kelasnya selain VIP dan bisnis, maka yaitu 150.000 seperti itu. Ini IP-nya ada 3 ya di sini ya. Jika tujuannya adalah B, berarti ke Bandung ya, then jika kelasnya adalah VIP maka biayanya adalah 200.000. Else kita uji lagi di sini. Jika kelasnya adalah B bisnis maka yaitu biayanya 100.000. Selain kelas VIP maupun bisnis maka biayanya adalah 100.000. Jika tujuan adalah ke C ke Surabaya yaitu ke Surabaya, jika kelasnya adalah VIP maka biayanya adalah 200.000. Else kita uji. Jika kelasnya adalah bisnis maka 100.000. Selain VIP sama bisnis yaitu biayanya adalah 50.000. Breadline bayar tiketnya berapa? Biaya. Ini karena ini harganya cukup 200.000 ya, itu cukup 6 digit, maka saya sudah tuliskan 7 digit, ini sudah cukup lebih ya, lebih dari cukup seperti itu. Oke, kita lihat yaitu kereta api hasilnya ya. Kalau sudah kita tuliskan kode programnya tadi, selanjutnya kita run, kita jalankan. Setelah dijalankan, yaitu muncul tampilan seperti ini, yaitu kereta api ekspres super cepat dari stasiun Tawang Semarang, tujuan Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Kota tujuan A, Jakarta, B, Bandung, C, Surabaya. Anda hanya disuruh menuliskan yaitu A, Jakarta, B, Bandung, C, Surabaya. Saya tuliskan dengan A, berarti tujuannya ke Jakarta. Kelasnya, jika V berarti VIP ini ya, B berarti bisnis, E ekonomi. Yaitu kelasnya adalah tujuannya ke Jakarta, kelasnya adalah bisnis. Maka biayanya adalah 250.000. Kalau yang VIP tadi adalah 300.000, yang ekonomi adalah yaitu 150.000. Uji yang kedua, tujuannya adalah ke B, Bandung. Ya, Bandung, kelasnya apa VIP? Kalau ke Bandung, kelasnya VIP adalah 200.000, ya. Tadi 150 untuk yang bisnis dan 100.000 untuk yang ekonomi. Ini adalah hasil program percabangan di dalam percabangan atau nested if. Oke, sampai di sini bisa dipahami atau bisa dimengerti? Oke, terima kasih kalau bisa dimengerti. Ya, baik ya, kita akan mencoba seperti ini. Kita perlu banyak latihan seperti ini ya. Jadi untuk logika algoritma ini yang pada pertemuan yang ke ini yaitu kita perlu adanya banyak latihan-latihan supaya kita tahu di mana letak kesalahannya. Karena kadang-kala kita nuliskan sintaknya ada beberapa masih yang terjadi error. Maka selanjutnya setelah itu kita uji dengan berbagai macam. Bagaimana kalau saya isi dengan D? Nah itu tadi. Kota tujuannya A, Jakarta, B, Bandung, C. Surabaya kalau diisi dengan D bagaimana? Ya mestinya tidak bisa kan seperti itu ya. Nanti akan masuk ke C kalau seperti itu. Ya, maka dimunculkan pesan kesalahan. Jika tujuannya adalah selain A, B, C, maka yaitu tidak ada tujuan lagi seperti itu. Kelasnya bagaimana? VIP, ya diisi dengan VIP jika bisnis, ekonomi. Kalau kelas saya bonek gimana? Oh, bonek maksudnya B, bisnis ya nanti ya depannya ya. Kalau kelasnya yang lain umpamanya seperti itu ya. Nah, maka kita harus antisipasi hal-hal semacam itu. Ini ya untuk pengujian ini. Sementara yang saya tekankan bukan pada itu, tadi yang di depan sudah ditekankan kesalahan-kesalahan nambahan, Anda juga bisa menambahkan pesan-pesan kesalahan atau input data untuk antisipasi hal yang tidak diinginkan seperti itu. Contohnya adalah tadi jika tujuannya selain memasukkan A, B, C, maka kalau dimasukkan D maupun E bagaimana, itu yang perlu kita perhatikan. Yang kedua, pesan kesalahan yang terjadi pada kelasnya, bagaimana kalau selain dimasukkan V, B maupun E. Ya, itu munculnya seperti apa supaya tidak terjadi kesalahan. Terus yang kedua, bagaimana kalau kita tulis huruf kecil? A-nya kita tulis huruf kecil. A-nya huruf kecil ini otomatis akan berbeda ya. Karena berbeda masukannya di sini juga nanti dikiranya akan masuk ke C kalau seperti ini ya. Akan masuk ke yang Surabaya seperti itu. Maka diperhatikan kalau hal semacam itu bagaimana kalau kita memasukkan yaitu inputnya A-nya bukan huruf besar tetapi huruf kecil. Apakah sama?
Maka Anda juga harus bisa mengantisipasi program yang seperti ini supaya inputnya jangan sampai terjadi suatu kesalahan. Ini untuk pesan-pesan kesalahannya adalah seperti itu. Untuk latihan ya, Anda bisa gunakan ini, buatlah sebuah program untuk menganalisa masukan 3 buah bilangan ya, bilangan yang pertama, bilangan kedua, bilangan ketiga. Tampilkan hasil analisa tersebut, bila inputannya sebagai berikut, 2, 3, 4, 4, 1, 3, 4, 4, 2, 4, 4, 5, seperti itu. Ya, ini contoh aja. Berarti bilangan yang pertama lebih kecil daripada bilangan yang kedua, dan bilangan kedua lebih kecil daripada bilangan yang ketiga. Itu yang pertama, 2, 3, 4 tadi. Bagaimana jika contoh yang kedua 4, 1, 3? Berarti bilangan pertama lebih besar daripada bilangan yang kedua, dan bilangan kedua lebih kecil daripada bilangan yang ketiga. Tetapi bilangan ketiga juga lebih kecil daripada bilangan yang pertama tadi. Ini bisa kita hasilkan seperti itu. Ini hasilnya analisa 3 bilangan acaknya. Untuk programnya tidak saya tampilkan karena ini latihan ya, Anda coba dulu ya. Untuk ini analisa 3 bilangan acak. Ketik bilangan yang pertama yaitu 3, ketik bilangan yang kedua 5, ketik bilangan yang ketiga 8. Proses analisanya hasilnya adalah bilangan B1 lebih kecil daripada bilangan B2. Tetapi bilangan B2 lebih kecil daripada bilangan B3. Nah ini, bilangan yang pertama, kedua, ketiga, seperti itu. Ini hasil daripada analisanya adalah seperti itu. Ini baru satu, untuk pengujian harus ini apakah programnya sudah betul? Belum tentu, ya, belum tentu. Kenapa? Ini kebetulan dimasukkan adalah itu. Bagaimana kalau dimasukkan yang lain? Apakah sesuai dengan analisanya? Maka Anda bisa gunakan seperti ini. Berarti analisanya adalah 3 dikalikan dengan 3 adalah 9 ditambah dengan 1. Karena bisa saja nanti satunya adalah ketiga bilangan itu sama. 3, 3, 3, 3. Berarti bilangan pertama, kedua, dan ketiga adalah sama seperti itu. Jadi hasilnya adalah sebanyak 10. 3 kali 3 ditambah dengan 1 seperti itu. Untuk latihan berikutnya, rancanglah sebuah program untuk pelanggan air, di mana ditetapkan untuk pembayarannya adalah identitas pelanggan, yaitu satu IDPLG itu diinputkan. Dan nama pelanggan, ya silahkan Anda bisa memberikan identifier sendiri atau pengenal sendiri ya. Saya tulis di situ nama PLG, ini diinputkan juga. Jika kode langgannya yaitu penggunanya adalah R1, maka adalah rumah tangga. Jika R2 yayasan sosial, R3 usaha kecil, dan R4 adalah usaha besar. Nah, ini yang perlu kita perhatikan di situ, usaha besar. Jika kode langgannya yaitu biaya ini ya, jika kode langgan itu akan mempengaruhi biaya meter ya. Jika kode langgannya itu berpengaruh terhadap biaya meternya. Jika R1 maka biayanya adalah yaitu 200 meter per kubiknya ya, di situ. 200 meter per kubiknya. Kalau R2 2.500 per meter kubiknya, R3 5.000 dan R4 adalah 8.000 per meter kubiknya. Ya, per MK-nya seperti itu. Ada meter lalu itu berarti di sini ada meter lalu dan meter kini. Ya, meter lalunya berapa, meter kininya berapa. Nanti akan kita dapatkan, yaitu kita inputkan. Maka akan kita dapatkan pakainya. Pakai didapat dari meter kini dikurangi dengan meter lalu. Meter yang kini berapa dikurangi meter lalu, maka akan ketemu. Itu adalah pakainya. Biaya per meternya adalah pakai dikalikan dengan biaya per meternya. Yaitu pakainya berapa, biaya per meternya tadi di sini sudah dijelaskan yaitu 2.500 kalau yang untuk apa? Yaitu R2. 5.000 kalau untuk yang R3. Kalau untuk rumah tangga biasa yaitu kita gunakan yang paling kecil yaitu 2.000 per meter kubiknya. Kalau sudah dimasukkan tadi, kembangkan program di atas dengan perhatikan kode langgan yaitu pengguna R1 rumah tangga, R2 yayasan sosial, R3 usaha kecil, dan R4 adalah usaha besar. Kode langgan yaitu biaya tadi sudah ya, oh ini double nih tadi. Nah, maka yang kita perhatikan adalah di bawahnya ini, untuk menambahkan itu biaya meternya, tambah biaya meter yaitu pakai dikalikan biaya meter. Jika pakainya kurang dari 10 maka biayanya adalah 15.000. Ya. Jika pakainya di atas 10 maka 10 pertamanya adalah 15.000, kelebihannya adalah yaitu 2.500 per meter kubiknya. Jika pakainya lebih dari 20 maka yaitu 10 pertamanya 15.000 dan 10 keduanya adalah 2.500 25.000. Kelebihannya dikalikan dengan 4.000 per meter kubiknya.
Jika paketnya di atas 30, maka 10 pertama adalah 15.000 dan 10 meter kedua 25, meter ketiga adalah 40.000 dan kelebihan untuk itu di atas 30 maka yaitu per meter kubiknya adalah 6.000. Nah, ini yang kita gunakan hitungan biaya meternya adalah seperti ini. Itu latihan saja, nanti ada contoh programnya ini. Ini tabelnya seperti ini, kita tuliskan yaitu untuk lebih jelasnya ID pelanggan, nama pelanggan di sini ID pelanggannya itu R01 ya, nama pelanggannya gadis, kodenya R1 di situ ya. Maka jenisnya adalah rumah tangga, biaya meter kubiknya adalah 2000. Meter kininya 100, meter lalunya 88, berarti pakainya adalah 12.000. Karena perhitungannya tadi yaitu 10 meter pertama, yaitu ini kan kelebihan nih, 12 ya, ini 12. Berarti maka kita harus hitung yaitu 10 meter pertama yaitu adalah 15.000 karena ada kelebihannya adalah 2.000 dikalikan dengan 2. Ini 12 dikurangi dengan 10 yaitu 22 dikalikan dengan 1.000 biaya per meter kubiknya tadi di sini. Ya. Kelebihan kedua adalah 2.500, kelebihan ketiga 400, kelebihan keempat adalah 7.000 total dan bayarnya. Ini ya, untuk latihan rancangannya sama dengan 3 buah buku ini untuk latihannya adalah seperti ini untuk latihannya. Oke, sebelum saya akhiri, saya akan sampaikan dulu kesimpulan yang bisa dipetik dari pembelajaran percabangan ini. Yang pertama adalah percabangan terserang merupakan penyelesaian seleksi yang paling kompleks. Di antara percabangan yang ada, karena harus memperhatikan betul kondisi yang akan diseleksi dan pernyataan yang ada. Percabangan akan semakin menjadi kompleks manakala fungsi percabangan ini digabung dengan fungsi yang lain seperti yaitu perulangan dan fungsi yang lainnya lagi seperti itu. Oke, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas atensi Anda semuanya, dimanapun Anda berada, mahasiswa Stekom, ya, dari ujung barat sampai ujung timur, dari ujung selatan sampai ke utara. Dan pada para pemirsa umumnya yang belajar tentang pemrograman Pascal. Terima kasih, sampai jumpa lagi minggu depan. Akhirus salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.